Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang kepala rumah ibadah namanya Yairus. Dia dalam keadaan yang sedih, pedih oleh karena memikirkan anaknya perempuan satu-satunya yang berusia 12 tahun. Mengapa pikiran dipenuhi dengan keadaan anaknya? Karena anaknya sakit dan dinyatakan hampir mati. Ini berarti sudah di luar kekuatan dan kemampuan Yairus untuk mengusahakan kesembuhan dari apa yang sudah dicoba. Pasti ya, Yairus istri, keluarganya sudah berusaha untuk mencari obat, mencari cara bagaimana anaknya sembuh dari sakitnya itu, sampai kemudian menjadi sangat parah. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus ada suatu tempat, lalu dia buru-buru menjumpai Yesus, tersungkur di kaki Yesus dan memohon supaya datang ke rumah. Ketika kata-kata datang ke rumah dan memberitahukan, anakku sakit parah dan hampir mati. Anakku sakit parah dan hampir mati. Nah, ini berarti keadaan yang sangat kritis dan krisis yang sedang dialami oleh anak perempuannya dan sekaligus sedang dihadapi dan dirasakan oleh Yairus sendiri. Nah, sehingga ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan dan membuat Yairus kemudian mengambil keputusan untuk datang kepada Yesus Kristus. Dan Yesus berkenan akan hal itu, lalu dia berjalan menuju ke rumah Yairus. Namun sebelum dia sampai di rumah Yairus, telah ada beberapa peristiwa di situ. Di antaranya adalah seorang perempuan yang mengalami perdarahan selama 12 tahun, dan perempuan ini sudah berusaha untuk mencari obat dan berusaha untuk sembuh dengan berbagai macam cara, dengan berbagai biaya yang diperlukannya, sampai ia sudah tidak lagi punya kemampuan untuk membiayai bagaimana supaya ia menjadi sembuh. Lalu ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat di jalan di dekat dengan tempat tinggalnya atau rumahnya, ia buru-buru menghampiri kerumunan itu karena Yesus telah berjalan di antara begitu banyak orang, baik itu di depan, belakang maupun samping kiri dan kanan, sehingga perempuan ini berusaha untuk menerobos hiruk pikuk dan sesaknya karena begitu banyak orang. Setelah ia mendekati Yesus Kristus, ia tidak berani mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan keinginannya. Lalu dalam hati dan pikirannya dia percaya, asalku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Dan itu dilakukan. Seketika itu juga ia menjadi sembuh, sehingga perjalanan Yesus sedikit terhambat untuk sampai ke rumah Yairus. Sehingga setelah peristiwa dengan perempuan itu selesai, dan Yesus memberkati perempuan itu atas iman yang dimilikinya, lalu datanglah orang-orang kepada Yairus memberitahukan bahwa anaknya sudah mati. Nah, bayangkan bagaimana perasaanmu, kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita adalah Yairus itu tentu sedih, pedih, dan terpukul. Ya sudah berusaha demikian rupa. Kalau kita tidak dalam keadaan terkendali, kita bisa menyalahkan siapa-siapa yang menjadi sebab perjalanan Yesus tidak secepat yang dia inginkan untuk sampai kepada anaknya itu. Tetapi Yesus katakan, percaya saja, jangan takut, anakmu akan selamat. Wah, Yairus mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu mendampingi Yesus Kristus untuk menuju ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, memang di situ banyak sekali perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi untuk membantu kepedihan dan kesedihan yang dialami oleh keluarga Yairus karena anak perempuannya dinyatakan sudah meninggal. Lalu Tuhan Yesus Kristus mengatakan, tenang saja, dia tidak mati tapi sedang tidur. Wah, semua tertawa karena memang sudah mati. Mereka sudah biasa melihat bagaimana orang yang masih hidup atau yang sudah mati itu. Lalu Yesus masuk ke ruang atau kamar perempuan dengan 3 muridnya dan bapak ibunya. Yang lainnya tidak boleh mengikuti. Lalu Yesus menjamah tangan anak perempuan itu, lalu bangunlah, sabdanya, dan anak perempuan bangun dan menjadi sembuh. Maka takjublah Yairus dan istrinya. Nah, pengalaman ini sangat luar biasa. Jikalau pengalaman ini kemudian diceritakan kepada putrinya, bagaimana Tuhan Yesus Kristus menjamah dan menyembuhkan, pengalaman rohani dari Yairus dan sekaligus mukjizat yang dialami akan memberikan satu pendidikan kepada anaknya, menanamkan satu pengenalan
di dalam diri perempuannya atau putrinya itu tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita orang tua berpengalaman dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman kita itu menjadi bahan yang luar biasa kekuatannya untuk membawa anak-anak kita semakin mengenal Yesus dan bagaimana mereka kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat ya, Yesus ingin anak-anak kita dibawa ke hadapannya karena Dia ingin memberkatinya. Dan Yesus menyatakan dengan tegas, jangan sekali-kali ada seseorang pun yang menyesatkan seorang anak kecil yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.